أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 87 dari surah Al-Maidah. Sebelum saya baca ayatnya, saya baca sebab nuzulnya. Para mufassir membawa beberapa hadis-hadis yang terkait dengan ayat ini, yaitu misalnya di sini dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang berkata kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya itu kalau makan kambing saya itu kepingin dengan orang perempuan. Jadi bagaimana? Jadi makanya saya tidak mau makan kambing. Itu salah satu cerita begitu. Lalu ada pula yang lainnya dari Allah. Dia berkata, kami ini bersama Rasulullah SAW, dan kami ini masih syabab, masih muda kami. Ya Rasulullah, apakah kami ini perlu dikebiri supaya tidak kepingin kambing? Ya. Belum pernah melarang kami dari perbuatan semacam itu. Ya. Baik, lalu turunlah ayat ini. Saya ayat bersama ini. Lalu dari Mas'ud, dia berkata, kami ini jihad bersama Nabi SAW. Nah, kami jihad tidak ada istri, hijrah tidak ada istri. Berangkat dari Makkah ke Madinah, istri tidak ada. Ya. Rasulullah, bagaimana kalau kami ini dikebiri? Ya. Lalu turunlah ayat ini. Baik. Ada pula yang berkata, saya tidak akan makan kambing. Yang lainnya berkata, saya tidak akan tidur di firas, tempat yang enak. Yang lainnya berkata, saya tidak akan kawin. Yang lainnya berkata, saya akan terus puasa dan tidak akan makan. Turunlah ayat ini, ayat 37, Al-Maidah al-Syariyah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian itu mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah Ta'ala haramkan. At-thayyibat, semua yang baik untuk kita. Baik itu artinya berguna, bermanfaat, begitu. Ya. Yang at-thayyibat itu yang baik-baik itu artinya berguna, bermanfaat buat kita, artinya kita itu butuh. Gampangnya. Kalau itu baik buat kita, berarti bermanfaat buat kita, artinya kita butuh. Artinya kalau kita tidak ada itu, tentunya kita berkurang kemampuan kita. Yang disebut dengan thayyibat, yang baik-baik itu, artinya dia memberikan support pada kita. Baik itu makanan, baik itu istri, semua itu memberikan dukungan pada kita. Itu bukan identik dengan syahwat. Artinya, ya kalau Allah Ta'ala, syahwat itu, keinginan itu dari Allah Ta'ala. Kalau tidak ada keinginan, padahal di sisi lain Allah Ta'ala mengatakan kita membutuhkan, rusak. Dan misalnya saya tidak kepingin minum misalnya,
kekurangan cairan misalnya, kita sadar, kita sadar kita itu mestinya minum, tapi kalau minum kita tidak minum, tidak sadar selesai. Kita itu perlu makan, tidak perlu makan, tidak makan selesai. Gitu ya. Jadi Allah Ta'ala itu punya sistem yang sudah dia Allah Ta'ala bangun, bahwa kita itu harus begini, harus makan, harus kawin, harus tidur. Gitu ya. Nah, contoh lain, ya, Ibnu Abbas, saya ulangi lagi, mereka datang, kami akan mengkebiri, kami akan meninggalkan keinginan duniawi, ya, kami akan seperti para rahib itu. Kami sudah berkata, lakin asum wa uftir, saya mau puasa, tapi saya juga tidak puasa. Usolli, saya sholat, wa anam, saya juga tidur. Saya wa ankihun nisa, saya juga mengawin orang perempuan. Faman akhadha bi sunnati fahiya qaumini. Siapa yang mengambil sunnah saya, masuk golongan saya. Wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni. Yang tidak mau sunnah saya bukan termasuk saya. Jadi perlu kita sadari bahwa ini penting ya, perhatikan kalimat saya. Bahwa agama ini penting ya, harus kita sadari. Camkan letakkan di alam bawah sadar kita bahwa agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sesuai dengan akal kita. Begitu ya, perhatikan kalimat saya. Jangan mikir yang lain dulu. Bahwa agama ini Allah Ta'ala turunkan sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita merubah, perhatikan di sini. Kalau kita merubah aturan agama ini, pikiran kita berubah sekali. Berubah, gitu ya. Misalnya sholat tidak usah 5 kali lah, gitu ya. 3 kali sudah banyak kok. Puasa tidak usah 1 bulan, ya berapa hari, begitu ya. Tidak bisa. Puasa Ramadan 1 bulan, kalau perlu ditambah puasa sunnah. Sholat 5 kali kalau perlu ditambah sunnah. Zakat wajib kalau perlu ditambah sunnah. Tidak boleh dikurangi. Sudah ada aturannya supaya akal kita itu beres. Jadi dari perbuatan yang benar itu menghasilkan apa? Keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar menghasilkan apa? Akal, cara berpikir yang benar. Kalau akalnya benar, perbuatannya benar. Perbuatan duniawi benar, ukhrawi benar. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada buat kalian dalam Rasulullah itu uswah, contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Buat orang yang kepingin Allah Ta'ala diterima amalnya, kepingin selamat di akhirat, dan yang kepingin banyak berzikir. Begitu ya, tidak boleh orang gampangnya saja ya, tidak usah berarti. Orang sholat mesti di masjid. Ke masjid tidak boleh ke susu loh. Begitu ya, sudah di masjid tidak boleh ke susu. Jadi mesti wudhunya benar, jalannya pelan-pelan, letaknya ibadah di masjid tuh. Ya kan? Tidak boleh wudhunya dikurangi, tidak bisa. Begitu ya, wudhunya sampai sini saja, tidak bisa. Harus sampai wajahnya di depan saja udah bisa sempurna. Asbiqul wudu dalam bahasa Arab, sempurnakan wudu. Harus sempurna wudunya. Karena nanti kalian dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan ghurur muhajjalin, ada bekasnya wudu. Wudu. Salat masjid enggak boleh moncok, enggak boleh. Tidak. Waktu ala sakinah. Datangi masjid dalam keadaan sakinah, bersusu enggak boleh. Harus masjid harus. Ibnu waktu berkata Rasulullah, saya buta, nggak ada yang mengantarkan saya ke masjid. Ya sudah, tidak usah dulu. Kamu dengar ada? Dengar itu. Saya tidak menemukan uzur buat kamu. Orang buta tidak bisa melihat masjid. Nah, itu ya, mesti kita pahami. Mesti kita pahami. Begitu. Jadi tidak boleh orang wudhu sesukanya, ke masjid Jumat datang sesukanya. Begitu ya. Yang datang sholat itu tidak pernah merasakan jadi khotib dia. Nah, gitu. Yang
kuburan. Gak ada kerjaan jadi khotib ya. Dia punya toko, jadi datangnya seenaknya, nggak boleh. Gitu ya, datangnya telat semua satu-satu. Gitu ya. Dulu Nabi itu apa telat datang? Apa Nabi itu telat tidak? Apa yang sahabat itu yang perang Badar, perang Uhud, yang di surga itu datangnya telat semua? Ada. Apa datang? Begitu, datang telat satu lah. Begitu ya, itu terjadi. Oh kalau disinggung, singgung saya. Nah, kalau di rumah mau sampai sini tersinggung, dari masak no. Begitu. Bisa datang tanpa pertama menunjukkan saya butuh pahala. Begitu, jangan asal-asal datang. Tidak boleh. Nah, begitu ya, Nabi itu begitu. Nabi itu bangun malam, sholat, ngantuk tidur, lalu bangunlah selesai. Ya tidurnya kan bukan di kasur yang empuk Nabi. Begitu ya, kalau kasurnya empuk ya, tapi sebagai alarm ya bisa bangun. Kasurnya ada empuk, jadi bisa bangun Nabi itu. Makanya nggak boleh kalau begini ya ngorok, nggak bisa. Makanya sedih, kalau nggak ada yang dimakan, bangun sholat. Sebagai Quran, apa Nabi itu? Bisa hafal ya? Berapa Nabi itu? Kurang hafal. Al-Baqarah hafal, Al-Imran hafal, An-Nisa hafal, apa Nabi itu? Itu ya, apa? Udah ngurus harga kenaikan harga nggak ada ngurus harga lebih ada. Apa? Ini pikirannya beres, nggak bingung, nggak kesusu, nggak ada tekanan darah naik, nggak ada, itu nggak ada, beres hidupnya. Begitu ya, pikirannya benar, ucapannya benar, beres. Itu ya tindakannya ada kesusu. Apa? Begitu ya. Artinya selalu yang diberikan di kepala itu isinya bacaan Quran, baca, belum dan capek tidur sudah selesai nggak ngorong, sebentar bangun sholat lagi. Capek tidur sampai subuh satu rakaat. Nah, selesai. Begitu ya, tidak membebani orang. Begitu ya, Nabi itu tidak pernah membuat orang melihat beliau. Tapi karena penampilan beliau itu menarik orang lihat beliau. Begitu ya, orang melihat beliau. Begitu ya, orang lihat beliau. Begitu ya, itu mesti kita pahami. Jadi sahabat itu melihat bagaimana ibadah beliau. Baca Al-Quran. Nah, tak boleh terlalu keras. Begitu ya, tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh ada suaranya. Wabtaghi baina dzalika sakinah. Cari antara keduanya. Kalau baca tidak ala muqsin, dibaca pelan-pelan. Waratil Qur'an tartila. Supaya bisa dirasakan. Nah, gitu ya, Quran itu tidak hanya dibaca, dirasakan. Rasa, hidupnya ada rasanya, dirasakan. Nah, dirasakan supaya bisa dipahami, supaya bisa dikerjakan. Nah, ini agama. Saya ulangi lagi, agama ini mengajarkan kita untuk berbuat amal soleh yang benar, supaya keyakinannya benar, supaya pikirannya benar. Kalau sudah pikirannya benar, perbuatannya benar. Dan itu orang kafir tidak pakai agama, kenapa? Kan pintar, kita apa? Dia itu bikin gedung, kenapa bikin gedung? Kalau kan bikin gedung, kenapa? Apakah karena mereka bisa bikin ini dan itu, lalu mereka itu benar berpikirnya? Tidak. Apa lalu mereka itu misalnya, gedung ini dipakai untuk membantu orang? Tidak ada. Nah, semua terkait manfaat. Orang beriman tidak, ya. Mana orang mau bantu bikin tempat ibadah, dipaksa harus bantu. Islam ini mau bangun masjid, bantuan datang dari sana sini, mau buat masjid, begitu ya, bantu dari sana sini. Sekolah, orang kafir sekolahnya, mahal. Orang Islam tidak, bikin pondok di sana sini, untuk memperbaiki akhlaknya masyarakat. Jadi akhlaknya masyarakat yang baik itu masyarakat Muslim. Kalau ada orang Islam yang kedapatan berbuat maksiat, tanya dulu ibadahnya Anda bagaimana? Itu ada orang Muslim begini lah, ya saya tanya ibadahnya bagaimana? Itu katanya ada orang beriman, orang perempuan beriman yang dia itu
sholat malam, pagi puasa, ganggu tetangga. Karena ibadahnya itu tidak menciptakan keyakinan. Nah, jadi apa terjadi? Yang terjadi pikirannya tidak beres. Begitu ya, ada tetangga salah dimarahi, tidak beres pikirannya. Karena ibadah tidak menciptakan keyakinan. Coba lihat ibadahnya bagaimana, saya ingin tahu. Coba puasanya bagaimana, saya ingin tahu. Tidak betul. Puasanya mungkin dipakai marah-marah, menghina orang. Sholat malamnya saya tidak tahu bagaimana. Andai kan ibadahnya itu benar, menghasilkan keyakinan yang benar. Hasilnya sebenarnya benar. Orang riak misalnya, orang riak itu dipuji orang. Ya, itu riak itu berasal dari pikiran yang salah. Kenapa? Keyakinannya lemah. Ibadahnya masih tidak benar. Nah, kalau orang itu ibadahnya benar, bukan dibuat-buat, sholatnya dibuat lama, itu ada sebagainya. Palsu, ibadahnya palsu, keyakinannya lemah, dia ingin dijual. Tapi kalau dia itu benar ibadahnya, saya beribadah begini caranya. Saya harus mengeluarkan zakat, saya harus berzikir, saya mesti baca Al-Quran. Lama-lama hatinya bersih, tumbuh keyakinannya. Kemudian berpikirnya benar. Tidak mungkin orang yang ibadahnya benar, lalu pikirnya salah. Tidak mungkin. Kenapa? Keyakinannya sudah benar. Dari mana keyakinan yang benar? Ibadahnya benar. Ini istimewanya agama. Kalau Nabi itu nur, cahaya. Dia sendiri cahaya. Membawa cahaya itu Al-Quran. Beliau itu cahaya, membawa cahaya itu Al-Quran. Orang beriman itu cahaya. Lalu dadanya bercahaya. Ilmu yang dia terima dalam hatinya cahaya. Amal soleh yang dia kerjakan cahaya. Nur, cahaya. Begitu ya. Bercahaya, amal soleh yang dia kerjakan itu bercahaya pada hatinya, yakinnya bertambah. Lalu bercahaya kepada pikirannya, benar perbuatannya. Kalau ada orang yang perbuatannya tidak baik, perhatikan amalnya bagaimana. Gampang kelihatan, kelihatan. Ketika perbuatannya bagaimana kelihatan. Oleh karenanya hendaknya kita yang banyak-banyak memahami kitabullah Al-Quran agar kita itu tumbuh ilmu di kepala kita. Kita punya ilmu menambah keyakinan. Lalu amalnya benar. Kalau amalnya benar kembali kepada keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar mendorong kita untuk belajar Al-Quran kembali. Contohnya siapa? Contohnya para ulama. Mereka mau mendedikasikan waktunya, umurnya untuk agama Islam. Mereka berkorban menulis kitab-kitab yang kita baca sekarang ini. Lebih dari 1000 tahun yang lalu ditulis oleh Ibn Katsir, oleh Imam Suyuti, oleh Bukhari maupun hadis itu. Agar amal soleh kita itu benar. Bayangkan kalau kita itu misalnya tidak ada Imam Bukhari misalnya. Kita baca sekian ribu hadis yang palsu. Begitu ya, hadis palsu semuanya, karu-karuan, ya kan? Ditambah lagi hadis yang lemah, yang sahih sedikit. Gitu ya, sahih sedikit. Supaya amal kita itu sesuai dengan yang Allah Ta'ala harapkan. Kalau tidak sesuai dengan Allah Ta'ala minta, ya tidak diterima Allah Ta'ala. Diterima. Itu jasanya ulama hadis, supaya amal kita itu sesuai dengan yang Allah Ta'ala harapkan. Ini yang saya minta. Adapun nantinya ada perbedaan, misalnya cara baca sholawat, cara ini, karena berbagai sumber dari sahabat yang semuanya itu sahih. Nanti itu tugasnya ulama fikih. Lalu bagaimana mengaitkan antara kehidupan sehari-hari dan hadis, itu tugasnya ulama fikih. Jadi fikih mazhab tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditinggalkan, karena itu bukan diciptakan, tercipta dengan sendirinya, alami. Bagaimanapun orang mesti baca kitab mazhab. Ingat ya, ini tidak mazhabnya ada, bukan.
Saya baca dari madhabnya ada, saya baca yang autor dari madhabnya ada. Atau di situ ada kata qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifah, qala Imam Ahmad. Ada, pasti ada di situ. Jadi para ulama itu berjuang agar kita kembali kepada perbuatan yang benar, yaitu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, agar kita menjadi masyarakat manusia yang benar-benar manusia, bukan manusia yang tidak berakhlak, yang saling menzalimi, bukan begitu. Orang kafir tidak, orang kafir saling menzalimi orang kafir. Tapi saya lihat mereka itu kok kelihatannya baik, ya memang mereka harus baik supaya mereka mendapatkan kebaikan. Kalau mereka tidak baik, mereka akan mendapatkan kezaliman dari sesamanya. Kalau kita orang beriman, kita berbuat baik agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, manfaatnya harus kita. Ini yang harus kita paham. Makanya Allah Ta'ala berfirman, saya kasih contoh misalnya, Nabi SAW diingatkan pada surat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi bil wajh. Sabar ya semua. Ya, semua orang-orang yang memanggil Allah Ta'ala pagi dan petang. Wala ta'adu yang beri dunia Allah Ta'ala. Wala ta'adu 'ainaka anhum. Jangan memalingkan matamu dari mereka. Turidu zinata dunia, ingin dunia. Wala tuti' man aghfala qalbahu wa tabahawa. Ikuti orang-orang yang kami jadikan lupa dari mengingat kami, ikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusannya kacau balau. Kenapa? Karena pikirannya kacau balau. Kenapa? Karena keyakinannya tidak ada. Kenapa? Ibadahnya ngawur. Nah, tidak ada ibadahnya, tidak sholat, tidak sholat. Bagaimana? Coba Anda bisa bayangkan. Ada orang mungkin yang mengaku sebagai orang beriman, ya sudah dia mengaku bagaimana? Tidak sholat. Coba bayangkan. Ngaku orang beriman tidak sholat. Tidak puasa. Atau yang sudah mengaku misalnya, yang sudah mengaku, tetapi tidak ingat Allah Ta'ala dalam ibadahnya. Sudah mengaku beriman, sudah beribadah, tidak ingat Allah Ta'ala ibadahnya. Tidak ada keyakinan yang tumbuh. Apa yang terjadi? Pikirannya tidak beres. Yang terjadi apa? Perbuatannya kacau balau. Dan karuan-karuan, makan hartanya sana, merusak sana, mengganggu sana, menjadi perusak masyarakat. Tapi saya orangnya beribadah, dan jangan takut dengan ibadahnya dulu. Ibadahnya bagaimana? Orang yang sholat depannya Nabi begini, kamu dalam Nabi, kamu kembali, kamu belum sholat. Sholat lagi pada balik. Lalu kembali ketemu Nabi SAW. Kasih salam ya, kamu kembali belum sholat. Kembali ketemu Nabi ketiga kalinya, kamu kembali bersolat, ya Rasulullah, ya itu sholat saya. Kata balik 10 kali, ya sudah itu sholat saya. Kamu kalau sholat, kamu bertakbir, berjalan Fatihah, baca surat, lalu rukuk, takbirlah, kemudian rukuklah, sumbat makin. Waktu rukuk itu itma'an, tenang. Kita itu disuruh tenang dalam ibadah agar jiwa kita itu tenang. Agar jiwa kita tenang. Tenang itu artinya seluruh tubuh dari tubuh itu terkonsentrasi mengarah pada sesuatu. Kalau di hati kita tenang, pikiran kita tenang mengarah pada sesuatu. Lalu kemudian bangkit, mutmain. Waktu bangkit dari rukuk lama, tidak boleh bersusun langsung sujud. Lama. Jangan bersusun mau kemana? Ada apa? Ada apa mau ditunggu orang? Ada sahabat tabi'in, dia mau dihukum mati. Sebelahnya dia gantungan, dia minta waktu sholat 2 rakaat. Dia berkata, keandaikan saya tidak takut kalian bilang saya takut, saya perlambat sholat ini. Mau dihukum mati? Tidak bisa begini, tidak bisa bingung, sudah biasa tenang. Itu contoh. Mau dihukum mati? Tenang.
Jadi begitu tenangnya jiwanya. Kenapa? Karena ibadahnya itu benar. Lihat ya, diperbaiki itu ibadahnya. Dengan ibadah yang tenang tadi, kemudian sujud yang tenang, bangkit dari rukuk yang tenang, lalu rukuk sujud lagi yang tenang, lalu bangkit lagi dan seterusnya. Tenang. Dengan tenangnya tubuh kita itu menghasilkan jiwa yang tenang, menghasilkan pikiran yang tenang. Dan kemudian dari pikiran yang tenang tadi menghasilkan keyakinan yang tenang, amal yang tenang lagi. Itu terus itu. Begitu ya, terus semakin ibadahnya seseorang itu semakin baik, keyakinannya semakin baik, berarti pikirannya semakin baik. Nah, itu penting kita pahami. Jangan sampai kita itu di dalam beribadah dan beribadah itu tidak kita rasakan. Nah, sehingga keyakinan dia tidak bertambah, keyakinannya tidak dirasakan. Apa yang terjadi? Cara berpikirnya tidak berubah. Ya sudah itu saja. Tidak ada pikiran yang berkualitas. Baik, saya lanjutkan. Lihat di sini. In wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Bayangkan, meninggalkan kenikmatan itu melampaui batas. Melampaui batas itu bukan makan yang lebih dari kita butuh dan sebagainya. Mengurangi itu melampaui batas namanya. Karena ada batas yang di bawah. Kita mesti makan sekian jumlahnya. Oh enggak, kita melampaui batas. Di bawahnya berarti. Di bawah ambang batas yang di bawah. Ya melampaui batas namanya. Melampaui batas. Terlalu banyak melampaui batas, kurang melampaui batas. Sama saja. Allah Ta'ala innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ayat 88 bersama. Wa qulu mimma razaqahumullah halalan thayyiban. Oleh karenanya hendaknya kalian itu makan makanan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kalian itu halalan thayyiban. Halal itu dikatakan halal, menepati. Nah, artinya rupanya halal buat saya bisa di situ. Rupanya halal buat saya bisa bersama dia. Halal itu menepati. Berarti halal. Makanan ini halal, artinya bisa saya letakkan tangan saya di sini makanan itu dan saya letakkan di mulut saya, itu namanya halal. Letakkan saya letakkan di makanan itu dan saya bisa meletakkan tangan di mulut saya, itu namanya halal, menempatkan. Itu saja. Kalau halal itu kaitannya antara kita dan Allah Ta'ala. Ada lagi thayyibah. Thayyibah itu antara diri kita dan makanan tadi. Antara diri kita dan makanan tadi. Makanan itu halal, tetapi buat kita mungkin makan itu tidak baik. Misalnya minyak misalnya, garam, gula misalnya. Kita suka makan makanan yang goreng-gorengan. Halal, tapi kita tidak boleh banyak-banyak. Garam banyak menyerap air di tubuh kita. Gula terlalu banyak. Gula terlalu banyak. Anda kira insulin kita, produk pabrik insulin kita itu berjalan terus apa? Sejalan dengan usia, kemampuannya membuat insulin berkurang. Nah, kalau dulu masih umur 20 ST, manis ada esnya kan? Sudah manis ada esnya. Berapa? 20 udah apa? Tubuh kita tadi jamnya, jam biologis. Lebih dari itu, umur 50 atau tambah gemuk ya. Gitu ya. Insulinnya tidak seperti dulu, berkurang. Akhirnya deposit gulanya banyak. Karena deposit gulanya itu banyak dan mengisi otak kita itu butuh gula. Tapi kalau terlalu banyak, sama dengan kita misalnya, saya butuh teman di kamar saya, gitu ya, 1 orang. Kalau 10 orang nggak ambekan saya. Katanya butuh teman sudah 10 orang, gitu ya. Saya butuh 1-2 orang supaya kamar saya itu ramai temannya. Kalau 10 orang nggak bisa, saya ambekan, saya kan keluar, nggak bisa. Kalau gula terlalu banyak di kepala kita menghambat proses berjalannya data di kepala kita. Akhirnya kemampuan memahaminya berkurang.
alias pikun, tidak gampang ngerti. Oh ya, apa ya? Dijak ngomong tidak ngerti-ngerti. Nah, apa ya? Merepotkan ini. Dijak ngomong tidak ngerti, tidak ngerti-ngerti dijak ngomong. Kognitif, kemampuan kognitifnya berkurang, kemampuan mengingatnya berkurang, kemampuan kognitifnya berkurang karena kemampuan berpikirnya berkurang karena jalurnya terlalu banyak lah. Sama dengan kita misalnya mau jalan banyak orang dengan jalan itu. Di gang itu banyak orang, bisa jalan. Oh, lambat. Karena kok lambat sih? Itu banyak orang, saya bisa lewat. Begitu ya, banyak mobil macet lah. Banyak bulan. Begitu ya, seharusnya bertambah usia. Kopinya tidak pakai gula, mestinya. Tehnya tidak pakai gula. Begitu ya, tidak boleh. Dulu kopinya pakai gula, tehnya pakai gula. Sekarang kopinya pun tidak boleh, tidak boleh pakai minum kopi itu ya. Begitu ya, dulu tidak apa-apa. Makan goreng-gorengan, tahu digoreng, tempe digoreng, tidak boleh. Begitu ya, makanannya mesti manis, mesti banyak garamnya, tidak boleh. Begitu ya, tidak toyib, hal itu tidak toyib. Begitu ya. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian itu beriman pada Allah Taala, yang kalian itu percaya kepada Allah Taala. Kalau percaya pada Allah Taala, ya takutlah. Sama dengan kita percaya sama dokter misalnya. Ya percaya, ya takwa. Pada dokter kita takwa. Ya, takut karena tidak boleh begini dulu ya. Anda tidak boleh begini, harus begini. Tidak tahu ya. Kalau Anda tidak nurut, jangan balik ke sini. Gitu ya. Kalau Anda tidak nurut, jangan balik ke sini. Tidak berani dia. Kalau sakit lagi tidak berani dokter itu dia. Gitu ya. Tidak berani dia. Kenapa? Dokternya lihat loh. Kan sudah saya kasih tahu. Anda tidak boleh begini. Kalau diteruskan. Begitu ya. Tidak boleh. Anda nomor berapa? Tidak boleh gula, tidak boleh gorengan, tidak boleh. Iya enak itu. Gitu ya. Itu enak. Kikilnya itu enak. Enak kikilnya. Anda dibungkus nanti ya. Itu enak. Boleh. Oh dirilah. Murah itu ya murah. Bisa beli. Tidak boleh loh. Gitu loh. Jangan menzalimi diri sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada sumpah. Ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Dari sini Allah Ta'ala tidak menghukum sumpah-sumpah kalian itu yang tidak kalian niatkan. Karena memang ya kadang orang itu bicara Allah ucapan-ucapan yang tidak diniatkan. Gitu ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtum aiman. Maka Allah Ta'ala menghukum atas sumpah-sumpah yang memang kalian niatkan. Setelah dia bersumpah dan dia melihat bahwa sumpahnya itu tidak benar. Sumpah tidak mau nyambangi saudara saya, tidak boleh. Saya sumpah tidak mau lagi nyopo itu, tidak boleh. Saya sumpah tidak mau lagi ngasih duluan, tidak boleh. Jangan, tidak boleh sumpah-sumpah itu dalam hal yang jelek. Kita masih bersumpah, tidak boleh. Begitu ya, saya bersumpah tidak akan kawin, itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kalau saya sudah menyesal? Fakafaratu it'amu 'asharati masakin. Kafarahnya memberi makan 10 orang. Seadanya kasih bungkus, tidak boleh. Min awsati ma tud'imuna ahlikum. Makan yang terbaik, nasi mandi lah, ada kambingnya. Ya, masih nasi mandi, ada kambingnya. Loh ya apa sih? 50.000 loh ini. Ya tidak apa-apa, makanya jangan gadis. Jangan gampang-gampang mau sumpah. Itu ya iya, beli 10 kasih makan. Kiswatuhum, lebih mahal lagi ini. Pakai masih pakaian. Pakaian lebih mahal lagi. Pakaian 100.000 loh ya. Kali 10 1 juta. Pakaian 100.000 dikali 10 1 juta. Ini lebih mahal lagi. Autah rokok membuskan budak. Oh lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ini ribuan dirham. Kalau makanan tadi murah, memberi makan lebih mahal, memberi makan lebih mahal, memberi besar budak 1 orang lebih mahal, paling mahal.
gitu ya. Inilah Islam ngajari kita jangan asal ngomong, gitu ya. Jangan asal ngomong itu tadi saya katakan. Kalau ngomong itu sadar, bukan asal nggak boleh, gitu ya. Jangan asal janji ngasih orang nanti kamu saya umrohkan ya, nah, itu janji ya, al-wa'du bain, gitu ya, mas'ulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti kamu jangan khawatir, paling kamu gak ada begini, nanti kamu saya hati-hati, nanti ditagih Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu janji sama fulan, janji, hati-hati. Nanti Allah Taala nagih. Hendaknya kita dalam hidup itu yang terbiasa sadar. Ya, jangan karena iya saya itu kalap, kenapa kalau kalap? Ya berbuat begini tidak boleh, sadar. Makanya perbaikilah ibadahnya supaya hatinya tenang, supaya pikirannya benar dan perbuatannya juga benar. Karena ibadahnya tidak beres, sholatnya tidak khusyuk, puasanya juga masih diisi dengan lahun. Ya, sedekah tidak tahu saya. Ya, itu masalah pribadi. Apa itu? Tidak ada hasilnya. Gelisah, hatinya, pikirannya kacau. Akhirnya marah sana, marah. ICU ya. Lebih mahal lagi. Gitu ya, lebih mahal lagi. Coba misalnya ibadahnya tenang, lalu kemudian hatinya tenang, lalu kemudian pikirannya tenang, bisa berbuat baik. Tidak mungkin kalau begitu, apakah orang yang beriman itu menunggu kalau ada dosa saya mau sedekah, tahu dari mana kita tidak berdosa? Gitu ya. Apakah kita Musa AS itu yang sudah jihad, sudah mengalami cobaan, zikir, hafal Quran, sedekah. Begitu ya, sudah banyak amal solehnya masih sedekah. Sudah bagus akhlaknya, bayangkan. Sudah bagus akhlaknya, ibadahnya istimewa masih sedekah. Jihad, sedekah. Bayangkan, masih ada sedekahnya Nabi itu dan bukan ada banyak sedekahnya. Sudah akhlaknya baik, ibadahnya istimewa, ditambah jihad, sedekah. Kita itu sedekah, itu kan untuk mematikan murka Allah Taala. Jangan sampai kita karena enggak kita tidak sedekah itu tidak apa-apa. Kita tidak sedekah, orang itu tetap berdasar rezeki Allah Taala. Hati-hati, rezeki kita terancam. Gitu ya. Kita tidak sedekah, orang itu berdasar rezeki Allah Taala. Bukan karena kita rezeki itu, tapi hati-hati, rezeki kita juga terancam. Jangan. Begitu ya, kita ngasih ada apa-apa. Begitu ya. Lain dengan zakat wajib ya. Kalau sunnah, hati-hati. Ya, kita juga terancam. Begitu ya. Kita itu butuh hal-hal yang sunnah. Ya. Sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, semuanya. Masih ditambahin lagi akhlak yang baik loh. Hal jazal ihsan ilal ihsan. Balasannya ihsan juga ihsan. Kita perlu ihsan. Kita itu tidak perlu keadilannya Allah Taala. Ya bagaimana? Iya. Anda tahu adil itu apa sih? Adil itu neraka. Allah Taala mengatakan pada surga, anti rahmati, kamu rahmat saya. Neraka, anta adili, kamu adil saya. Jadi kalau kita berkata mencari keadilan, itu jadi neraka. Jangan cari keadilan, cari rahmat Allah Taala. Cari keadilan. Cari rahmat Allah Taala. Jadi kita baik sama-sama, baik. Kata ya, baik sama-sama. Banyak berzikir, baca Al-Quran. Kata ya, sholat pada waktunya, supaya rahmat Allah Taala datang pada kita. Begitu ya, yang disebut kenikmatan itu gampang kok, bahagia, syukur itu kenikmatan. Begitu ya, Anda tanya pada orang yang dikasih rezekinya, Anda cari itu apa sih? Ya saya kepingin bahagia, dulu saya juga bahagia, saya sama kalau begitu, sama bahagia. Begitu ya, bahagia. Tapi saya tidak bisa sedekah, tidak bisa sedekah, ada zikir. Ya. Nabi itu kalau sedekah kebetulan ada ghanimah sedekah, ada. Ada orang datang punya Aisyah, orang perempuan baru anaknya perempuan, dikasih 3 butir kurma. Yang satu buat ini, yang satu buat ini.
Waktu ibunya mau makan, dia lihat oleh kanan kiri oleh anaknya. Dibagi dua, dikasih kanan, dikasih kasih. Nah, begitu ya, nggak ada yang dimakan. Nah, tapi kalau Nabi dapat ghanimah, sedekah Nabi. Begitu, bukan saya simpan ya. Buat nanti kalau saya nggak ada apa-apa, nggak bisa, saya simpan. Nabi pernah sholat asar langsung masuk ke rumahnya. Ya Rasulullah, kamu kok kesusu pulang? Waktu sholat tadi saya teringat anak saya, butiran-butiran emas nugget di rumah saya. Begitu ya, saya khawatir kalau saya meninggal masih ada emas bagaimana? Enggak, Nabi tidak boleh punya tanah, tidak boleh punya aset, tidak boleh punya apapun. Nabi itu meninggal, begitu ya, wadiroh marhun, meninggal dalam keadaan baju untuk perang, bila Allah Taala digadaikan pada orang Yahudi. Ini Nabi SAW. Begitu ya, itu Nabi SAW. Itu pun masih kita berzikir, kita berakhlak, gitu ya, kita beribadah yang benar lah. Supaya kita itu kelebihan, surplus amal soleh. Surplus amal soleh. Kalau surplus amal soleh itu nanti dapat syafaat, bukan bisa syafaat orang saja, bisa membawa syafaat sekian banyak orang. Syafaat kita itu kita pakai nanti kalau kita melihat ada orang yang kita kenal di neraka, bukan di ICU, bukan di neraka. Orang di atas itu teman saya, Allah keluarkan satu orang. Kamu jatuhkan satu orang atau dua orang di neraka ya, di neraka, bukan di ICU, bukan di neraka. Begitu ya, di neraka dikeluarkan. Ada yang 2 orang, 3 orang, sekian banyak orang. Karena amalnya surplus banyak. Tidak kalau defisit ya masuk neraka. Mau tidak kita di situ? Oh, tidak mau. Iya. Sekarang ini saatnya kita mengumpulkan amal soleh, bukan mikirkan dunia, bukan amal soleh perlu kita kumpulkan. Gitu ya. Insya Allah akan selanjutnya pada pertemuan yang akan Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.